Halo, jumpa lagi dengan gue Yofi Setiawan. Di video kali ini kita mau review sebuah film baru dari Netflix yang of course kalian bisa mulai nonton kalau kalian punya akun Netflix. Ini bukan film teater atau bioskop, tapi film yang memang diproduksi khusus oleh Netflix dan dibintangi oleh aktor-aktor yang keren sih, kayak Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence. Setidaknya itu dua pemeran utamanya ya. Tapi ada banyak juga bintang-bintang lain yang bermain di film ini. Dan ya, ini cerita yang sangat unik sih. Dan memang sebetulnya ini cerita mainstream ya. Maksudnya bumi akan kiamat dan sebagainya gitu karena ada tubrukan komet gitu kan. Ini bukan sebuah plot cerita baru, tapi ini diceritakan dengan cara yang sangat spesial, unik, dan mungkin belum pernah gue lihat seperti ini gitu. Karena memang ini ada unsur komedi di film ini. Ya, kita akan bahas soal Don't Look Up yang baru dirilis di Netflix hari ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, simak dulu intro berikut. Ya, Don't Look Up ini memang diproduksi khusus oleh Netflix dan gue cukup puas sehingga gue buat review ini ya. Jadi karena sebelumnya ada beberapa film yang dirilis oleh Netflix sangat dipromosikan dengan luar biasa gitu kan, kayak misalnya Red Notice yang ada Gal Gadot dan Ryan Reynolds dan The Rock gitu kan. Itu kan film yang sangat dipromosikan luar biasa gitu. Tapi ya kalian tau lah, kalau ada film yang ada ya The Rock, mesti ya kalian udah ngerti bahwa ini film ya just fun to watch gitu. Tapi kalau dibintangi oleh orang sekaliber Leonardo DiCaprio gitu kan, seperti kalian tahu, ini bukan film biasa. Dan Jennifer Lawrence ya, karena kalian tahu aktor seperti Leonardo DiCaprio seringkali bermain dengan karakter yang lumayan berbeda-beda. Meskipun gue ngeliat resemblance-nya itu, kesamaannya mungkin dari karakter dia yang agak emosional gitu. Nah, di film Don't Look Up ini dia memerankan sebagai seorang kayak astronomer senior gitu kan, dan dia juga ada astronomer murid-muridnya gitu. Dan muridnya ini ada Jennifer Lawrence ini yang berperan sebagai Kate. Dia menemukan sebuah komet baru. Namun pertama seneng gitu kan ketemu komet baru, tapi ternyata setelah mereka pelajari dengan perhitungan gitu, ternyata komet ini mengarah ke bumi, tepat menuju bumi, 100% pasti menabrak bumi gitu. Dan film yang plot ceritanya adalah tentang bumi yang akan kiamat karena ada komet yang akan menabrak bumi. Itu bukan sesuatu yang baru. Iya, kayak misalnya Armageddon gitu, kalian tahu kan. Cuma memang gue sempat khawatir sih, ini filmnya apakah tentang akhir, cuma tentang chaos rakyat gitu dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata memang enggak. Ini film yang plotnya memang utamanya tentang itu, bahwa bumi akan ditabrak oleh komet dan hancur. Namun ini diceritakan dengan cara yang sangat tidak biasa. Jadi that's why ada unsur komedi di film ini. Dia sangat down to earth. Jadi dia meskipun ada masalah yang sangat serius, tapi banyak orang yang sangat tidak menganggap ini serius gitu loh. Masalah komet yang akan menabrak bumi. Mereka itu meremehkan gitu kan, menjadikan bahan bercandaan. Bukan cuma masyarakat, tapi juga bahkan sekelas presiden Amerika gitu yang memang diharapkan bisa mengambil tindakan yang sangat darurat gitu kan. Bahkan yang kali ini presiden Amerika diperankan oleh Meryl Streep ya. Itu gue pikir luar biasa, dia memang harus mengambil karakter seorang presiden yang menganggap remeh gitu. Jadi kalau di TV sih depan masyarakat dia pencitraan gitu, tapi sebetulnya di belakang layar gitu ketika dia meeting gitu, kalian bisa lihat bagaimana karakternya dia sangat meremehkan masalah ini gitu. Dan begitu juga masyarakatnya terbelah dua dengan ada internet, ada yang menganggap ini sebuah konspirasi teori gitu kan, ada yang tidak percaya, ada yang percaya gitu. Jadi masyarakat sangat terbelah-belah. Dan banyak juga menjadikan ini candaan gitu, mengolok-olok dan sebagainya. Bahkan ketika mereka berusaha untuk mempromosikan ini di sebuah acara yang ditonton oleh banyak orang, pembawa acaranya pun membawa seolah melihat ini sebagai sesuatu yang tidak serius gitu loh. Dan ini benar-benar membuat frustasi baik si Leonardo DiCaprio yang memerankan dokter ini, astronomer, dan juga si Jennifer Lawrence yang memerankan sebagai Kate gitu. Jadi mereka itu sangat frustasi dengan bagaimana masyarakat tidak serius, dan bahkan orang yang punya kuasa dan power itu juga sama, tidak menganggap ini sesuatu yang serius. Jadi ini yang bikin unik sih. Jadi
kalau gue pikir ini film bisa gue kasih skor bagus. Kenapa? Karena ini jadi kayak memberikan kita sebuah gambaran ya, kayak gue rasa ini yang akan terjadi kalau seandainya benar-benar komet akan menabrak bumi dan ada misalnya seandainya nggak beneran ya, mudah-mudahan nggak, seandainya benar terjadi seperti di film ini bahwa ada komet yang akan menabrak bumi, dan bagaimana respon pemerintah, bagaimana respon masyarakat, bagaimana respon media, gue rasa akan 11-12 dengan apa yang terjadi di film ini gitu. Jadi ini film benar-benar memberikan cermin kehidupan sosial sekarang masyarakat seperti apa. Gue rasa ya seperti ini gitu. Bagaimana banyak orang yang merespon sebuah berita serius itu dengan bercandaan. Mungkin juga terinspirasi juga misalnya dengan kasus pandemi gitu ya, gue nggak tahu. Tapi kira-kira seperti itulah. Karena internet itu memang terbuka untuk siapa aja untuk bersuara, berpendapat gitu. Sehingga ada yang serius, ada yang bercanda, kita juga udah nggak bisa kontrol banget gitu. Jadi ini benar-benar film ini memberikan sebuah plot yang sangat mainstream gitu tentang bumi yang akan ditabrak komet, tapi diberikan bumbu yang sangat orisinil gitu. Maksudnya sangat up to date gitu. Bagaimana dengan kondisi sosial sekarang, masyarakat sekarang, teknologi sekarang gitu, dan banyak hal-hal yang gue pikir sangat merepresentasikan yang manusia itu sebetulnya seperti apa gitu. Dan ya, spoiler gitu, akhirnya gue udah yakin si film ini pasti nggak mungkin berakhir baik, nggak mungkin kayak, oh tiba-tiba kometnya berhasil dihancurkan dan sebagainya dan semuanya selamat. Tapi memang akhirnya bumi ditabrak komet tersebut, banyak orang yang meninggal gitu. Dan ya surprisingly kalau kalian tunggu sedikit di mid creditnya, akhirnya ditunjukin, di mid credit atau di akhir cerita lah ya, akhirnya ditunjukin bahwa si presidennya peran Meryl Streep, terus ada yang karakter kayak Steve Jobs gitu ya, orang pinter gitu kan, pebisnis, banyak duit, diperanin oleh ini orang yang pernah main di Ready Player One, sebagai orang yang nemuin itu kan dunia VR itu, siapa namanya gue lupa. Dan akhirnya banyak orang kaya ini yang menyelamatkan diri dengan pesawat gitu kan. Terus mereka balik lagi di sekitar 22.000 tahun kemudian, dan ketika balik ke bumi, kondisinya memang udah, kondisi bumi udah baik. Entah itu bumi atau bukan ya. Mereka akhirnya berhasil selamat dan mendarat di sebuah planet gitu yang kondisinya baik gitu kan, asri gitu dan sebagainya, tapi ya banyak binatang liar. Dan akhirnya ternyata si Meryl Streep benar sesuai prediksi dari algoritma AI yang dibuat si orang pinter itu tadi. Siapa namanya? Si Peter, dan dia bilang bahwa nanti kemungkinan dia akan mati dimakan oleh binatang ini gitu namanya. Dan ternyata ada binatang liar yang makan dia, dan orang nanya, itu binatang apa? Gue rasa sih namanya ini gitu. Dan itu ya ini banyak unsur komedi yang nggak terlalu dipaksakan di film ini, jadi kalian bisa tonton. Dan ada karakter-karakter yang mungkin sayangnya nggak terlalu krusial di film ini ya, kayak misalnya ada karakter yang diperankan oleh siapa tuh cowok yang main Dune. Ini cowok masih muda, dan gue pikir dia ya kayak pemanis aja sih di film ini. Beberapa karakter memang gue rasa nggak terlalu krusial di sini, tapi memang memberikan sebuah warna menarik buat film ini. Jadi kalau kalian belum nonton film ini, gue sih rekomen, gue kasih skor 9 gitu, karena nggak banyak film Netflix yang cukup bagus untuk ditonton yang update gitu. Ini gue rasa pantas dengan hype yang ditawarkan selama ini di trailer-trailer gitu dan sebagainya. Dan Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, what do you expect? It must be a good movie lah gitu. Oke, itu aja. Mungkin kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Gue Vistiawan, sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye.